Ya pemirsa, tanggal 22 Maret mendatang ini ternyata diperingati sebagai peringatan Hari Air Sedunia. Dan ada baiknya juga kita mempelajari sebenarnya seperti apa sih sejarah dari Hari Air Sedunia ini dalam tayangan berikut. Hari Air Dunia atau World Water Day adalah peringatan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat internasional tentang pentingnya air bersih. Selain itu, Hari Air Sedunia menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber air bersih yang berkesinambungan. Lalu, kapan Hari Air Dunia diperingati? Ide peringatan ini secara resmi diumumkan pada acara Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 22 Desember 1992 di kota Rio de Janeiro, Brazil. Berbagai permasalahan tentang air yang dialami dunia saat ini telah mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang betapa perlunya upaya untuk secara bersama-sama memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air secara berkesinambungan. Peringatan Hari Air Dunia ini sebagai sarana untuk memupuk semangat dalam melaksanakan agenda pelestarian sumber daya air. Tahun 2020 ini, tema yang diusung oleh Hari Air Dunia adalah Water and Climate Change yang diaplikasikan ke dalam tema nasional yaitu air dan perubahan iklim. Tema Hari Air Dunia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, di mana air memiliki peran penting dalam mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pengelolaan air itu mutlak dilakukan, ya, apalagi sesuai dengan tema Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Maret ini kan Water and Climate Change. Kalau kita lihat perubahan akibat perubahan iklim, pemanasan global, suka tidak suka akan terdampak terhadap keberadaan air di bumi. Kezia Wawor, Syari Kurniawan, DAI TV. Ya itu dia ternyata tema tahun ini tentang peringatan Hari Air Sedunia adalah Water and Climate Change. Tentu tema tersebut menjadi seperti mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tentang permasalahan air dan juga permasalahan perubahan iklim bukan hanya menjadi PR bagi pemerintah saja, tapi ini seluruh lapisan masyarakat ya Dika, dan butuh seluruh lapisan masyarakat juga untuk membantu penanganan krisis air dan juga permasalahan perubahan iklim yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Nah itu dia, dan langsung saja hari ini kita akan bahas bersama Bapak Firdaus Ali selaku staf khusus bidang manajemen sumber daya air Kementerian PUPR dan juga Wakil Presiden Dewan Air Bersih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Indonesia. Sehat ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah, dan insya Allah kita harus sehat. Amin. Oke. Nah kita kalau lihat Pak, sebenarnya keberadaan sumber daya air di Indonesia sendiri kondisinya saat ini seperti apa sih Pak? Oke, bicara tentang sumber daya air kita kan bicara menyangkut masalah quantity. Kedua kita menyangkut masalah quality. Ketiga kita bicara tentang continuity. Ya. Kalau saya kembali merefer kepada quantity, jumlah potensi air tawar yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah hasil mengalihkan curah hujan rata-rata tahunan dikalikan dengan luas di tempat dia jatuh di daratan, lalu dikurangi nanti dengan yang menguap, ya, lalu saya bagi dengan jumlah populasi yang ada di Indonesia. Kita itu termasuk negara dengan tingkat cadangan air yang tinggi di dunia. Betul. Sesungguhnya tinggi ya Pak? Oh ya, kita di atas, jauh di atas rata-rata. Jadi kalau dibagi tadi angka tadi, kira-kira sekarang dengan jumlah populasi sekarang itu mendekati sekira 15.000 meter kubik per kapita per tahun. Di atas rata-rata global kira-kira 7.000 meter kubik per kapita per tahun. Jadi kita jauh di atas jumlahnya. Nah, tetapi persoalannya begini, jumlah yang berlimpah tadi karena tidak adanya kemampuan kita mengelolanya dengan baik, tidak ada reservoir, ya, bendungan, waduk, situ, dan kita tidak meresapkan lagi dengan baik, ya, sehingga banyak melimpas, akhirnya menimbulkan masalah, apakah itu ya banjir, genangan, ya longsor dan sebagainya, sehingga kuantitas tadi itu jadi tidak bermakna buat kita. Betul. Ya. Artinya apa? Pada musim kemarau kita mengalami krisis air. Ya, pada musim hujan kita kelebihan air. Ya, kayak dari sisi kuantiti. Ya. Dari sisi kualitas tentunya kemudian ya sejak ada aktivitas manusia, aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya,
ketika aktivitas ini tidak didukung dengan kesadaran bagaimana memprotek, melindungi air yang dipakai kemudian tidak dibuang mencemari lingkungan, ya ini kemudian menjadi persoalan di kita, terutama di daerah perkotaan. Karena apa? Karena di perkotaan itu kan populasinya tinggi, ya yang membutuhkan air juga jauh lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di pedesaan. Sementara sumber airnya mereka berasal dari daerah hulu. Ya, ini yang kemudian terjadi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kualitasnya jauh dari kualitas yang semestinya ya kita miliki. Dan ya kita lihat Citarum itu adalah merupakan sungai yang paling buruk tingkat kontaminasinya di dunia ya. 13 sungai di Jakarta ya, tidak satu pun sungai tersebut layak jadi air baku. Oke, baik. Ya, jadi kualitas jadi persoalan yang sangat krusial buat kita ya, di samping masalah kuantitas tadi. Terakhir tentunya kontinuitas. Kontinuitas itu artinya begini, pada saat kita membutuhkan sepanjang tahun dia tersedia. Kan nggak mungkin hari ini aja berlimpah kemudian ya sebulan kemudian airnya nggak ada. Ya. Dan kita kan jadi tergantung dengan continuity ini gitu. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan juga tantangan yang dihadapi oleh peradaban saat ini. Oke, baik. Ini menarik sekali ya Dika, karena keterikatan air ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Dan tadi saya ambil beberapa poin pentingnya, yaitu kuantitas, kualitas, dan juga continuity atau keberlanjutan. Kemudian ini gimana Pak, supaya semuanya bisa merata, tidak hanya di desa-desa saja yang mungkin kualitas airnya lebih jernih, lebih baik, tapi di kota-kota besar seperti di Jakarta, bisa sama kualitas dan kuantitasnya tidak melebihi pada saat musim hujan, dan bagaimana biar bisa mencegah agar tidak terjadi banjir lagi langganan seperti di awal tahun 2020 kemarin Pak? Ya, jadi kita berupaya dengan segala cara, ya melalui komunikasi, edukasi, ya malah kita seakan-akan mencoba memaksa dengan regulasi yang ada untuk ya meyakinkan semua pemangku kepentingan yang ada di planet ini, ya apalagi di Indonesia, apakah itu pemerintah, pelaku usaha, kemudian masyarakat, ya, lalu termasuk diantaranya adalah volunteer-volunteer yang selama ini ya ikut membantu menjaga kelestarian air kita, ya. Menghimbau mereka, bekerja sama dengan mereka, sinergis dengan mereka, itu pekerjaan yang selalu akan kita lakukan. Tetapi sekali lagi saya katakan, membangun kesadaran publik itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, publik itu kadang-kadang tersentak dan kaget apabila kemudian air berubah menjadi masalah, apalagi bencana. Ya, saya katakan berkali-kali ke mahasiswa saya bahwa Tuhan menurunkan air itu adalah rahmat untuk kehidupan di planet ini gitu. Ya. Kalau dia berubah menjadi masalah, apalagi di bencana, yang salah sepenuhnya adalah kita. Karena kita tidak mau dan tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ya. Nah, ini yang selalu menjadi ya dalam setiap ya namanya upaya kita mengingatkan kembali. Kan momentum Hari Air Dunia ini kalau sebetulnya ya mengingatkan publik di planet ini bahwa ada hal yang paling krusial. Ya, ketika peradaban ini menghadapi challenge dalam masalah ketersediaan air, ya dipicu oleh banyak faktor, diantaranya itu kan perubahan iklim. Perubahan iklim itu karena ya tadi itu emisi gas rumah kaca meningkat, lalu kemudian temperatur planet ini meningkat, lalu kemudian terjadi ya misalkan gunung es mencair. Ya kenaikan temperatur air 1 derajat saja itu sudah memicu perubahan anomali cuaca. Ya, jadi pemanasan global kemudian memicu perubahan iklim. Perubahan iklim tadi itu memberikan 2 hal terkait dengan sumber daya air. Kita mendapatkan cuaca yang ekstrim basah sekali pada musim hujan, dan kita menghadapi musim kemarau yang panjang sekali. Ini yang jadi berat. 2 hal ini yang menjadi perubahan besar juga dirasakan masyarakat. Nah, sebelum mungkin apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana, karena mungkin sebagai masyarakat tidak bisa melakukan perubahan yang besar, tapi dampaknya mungkin akan besar. Tapi kita bahas setelah jeda berikut ya Pak ya, tetap bersama kami pemirsa di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Untuk mengoptimalkan keberadaan air di Indonesia, kita sudah terhubung dengan salah satu organisasi yang mendukung tentang konservasi air, yaitu Bapak Don Johnson selaku Operation Direction Water.org. Selamat siang Pak Don Johnson, apa kabar Pak?
Selamat pagi dan ya kami baik semua di kantor yang agak kosong sekarang Nah, oke. karena working from home juga. Yes. Baik Pak, ini menurut Bapak sendiri dari Water.org, permasalahan lingkungan pada Indonesia yang paling kentara dampaknya kepada air itu apa? Well, Water.org sangat peduli terhadap akses air. Kita uh, bekerja keras untuk coba mewujud visi untuk air dunia di mana masyarakat sudah memiliki akses ke air bersih, air minum dan jasa sanitasi yang aman. Jadi kita sangat peduli terhadap akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan sanitasi. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya, tetapi apabila masyarakat tidak bisa akses itu, tidak berarti. Jadi kita bekerja dengan beberapa jenis mitra untuk coba memastikan bahwa masyarakat walaupun berpendapatan rendah bisa akses air bersih, juga bisa akses jasa sanitasi. Karena tanpa jasa sanitasi itu kualitas air tidak akan terjaga. Oke, baik. Bagaimana caranya agar Water.org ini bisa menjadi jembatan kepada masyarakat yang menengah ke bawah, supaya masyarakat tersebut bisa mendapatkan sanitasi yang baik dan juga air bersih yang bisa ia konsumsi atau dia pakai sehari-hari, Pak? Ya, semua pekerjaan kita adalah melalui dan dengan mitra. Kita bekerja jelas dengan PDAM misalnya, untuk memastikan bahwa PDAM melihat masyarakat berpendapatan rendah sebagai segmen pasar untuk dilayani, tidak sebagai beban. Itu yang jelas adalah masyarakat walaupun berpendapatan rendah biasanya mampu dan siap bayar untuk air yang mereka pakai. Jadi kita harap bahwa pelayanan ke masyarakat itu akan menjadi prioritas untuk semua penyedia jasa air. Selain itu, kita bekerja dengan program pemerintah namanya PAMSIMAS di bawah Kementerian PUPR yang menyediakan mini PDAM di lebih dari 25.000 desa di Indonesia untuk memastikan bahwa kelompok sarana penyediaan air minum itu bisa akses ke jasa kredit untuk ekspansi pelayanan mereka ke masyarakat desa-desa tersebut. Selain itu, karena kita sangat peduli bahwa apakah kita bisa fasilitasi akses keuangan ke masyarakat, mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Dan ini termasuk masalah air dan sanitasi. Jadi kita juga bekerja dengan lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan microfinance, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan itu sudah berpikir mengenai masalah air dan sanitasi dan sudah siapkan produk, terutama produk kredit, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Baik, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Selamat kembali bertugas ya Pak ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, pemirsa, kita kembali lagi ke Bapak Firdaus Ali. Nanti kalau kita lihat memang dari pemerintah sendiri sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kalau dari masyarakat sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin di rumah untuk bisa paling tidak meningkatkan kualitas air, berkontribusi paling tidak. Oke, sebetulnya masyarakat itulah yang punya daya yang luar biasa. Justru perannya besar ya Pak ya? Karena pemerintah ada limitasi. Ya. Kenapa? Karena ya bayangkan pemerintah harus mengelola Indonesia yang sangat luas, ya, dan punya limitasi dari resources yang dimiliki. Yang tahu situasi di daerah masing-masing itu adalah masyarakat setempat. Ya. Dan kepada mereka kita titipkan, ya, bagaimana menjaga sumber-sumber air kita. Ya, lalu kemudian tidak terkontaminasi. Tidak ada kemudian perubahan bentang lahan yang menyebabkan air yang turun, hujan yang turun tidak lagi meresap banyak, tapi lebih banyak melimpah sehingga menimbulkan banjir dan bencana, tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa membantu. Terjadi di mana negara-negara baju, karena mereka sudah sangat sadar sekali. Lalu di masyarakat di perkotaan, mereka juga punya kontribusi yang sangat besar sekali. Tidak membuang sampah. Itu sangat penting sekali. Kenapa?
13 sungai kita di DKI Jakarta dengan 76 anak sungainya itu semua terkontaminasi limbah domestik plus dengan limbah industri dan limbah komersial. Ya, kalau kemudian kapasitas yang dimiliki publik ini bisa kita andalkan, kerja pemerintah itu akan sangat ringan sekali. Ya, tetapi mengedukasi publik itu ya memang tidak mudah juga, ya, dan dibutuhkan. Ya, di samping imbauan, ya kemudian edukasi, terakhir kita terpaksa melakukan law enforcement. Ya, siapa yang buang sampah, buang limbah, ya harus diadili secara hukum. Kenapa? Tertib ya, lingkungan itu memang tidak bisa sepenuhnya diandalkan, walaupun mereka punya pendidikan, walaupun kemudian mereka punya ya agama, tapi ya perilaku yang dalam tanda kutip primitif ini memang harus diingatkan. Betul. Ya, ini yang saya harapkan sekali dilakukan oleh publik, ya, termasuk menghemat penggunaan air. Nah, itu Betul. dia, perlu digarisbawahi Betul. menghemat penggunaan air. Kita masih akan lanjut lagi dengan Bapak Firdaus Ali, tapi setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia.